Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 19 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang memiliki akan karakter-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Karena Hukum Mengungkapkan Karakter Allah. Ayat inti terambil dari Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena hukum Tuhan itu sempurna, dan oleh karena itu tidak berubah, mustahil bagi manusia yang berdosa untuk memenuhi standar persyaratannya. Inilah sebabnya Yesus datang sebagai penebus kita. Adalah misinya membuat manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi untuk membawa mereka ke dalam keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum surga. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka hukum Taurat dimuliakan. Rasul Paulus bertanya, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya." Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 50. Allah menuntut tidak kurang dari setiap pengikutnya, selain agar mereka mengungkapkan tabiat Kristus kepada dunia dalam kehidupan pribadi mereka, dan agar mereka memberikan kesaksian melalui ajaran dan teladan bahwa tidaklah sia-sia penderitaan dan kematian Kristus, bahwa gambar Allah dapat dipulihkan di dalam mereka melalui kasih karunia penebusannya. Testimonies to Ministers, halaman 438.
Allah memanggil mereka yang menyatakan diri untuk diutus, untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia, untuk menunjukkan di semua tempat, baik tinggi maupun rendah, dalam kehidupan publik dan dalam kehidupan pribadi, bahwa mereka berhubungan dengan Allah, bahwa kekristenan telah melakukan pekerjaan yang mulia bagi mereka, bahwa mereka lebih suci, lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak mengakui kesetiaan mereka kepada perintah-perintah Allah. Testimonies to Ministers, halaman 438. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dengan jelas berkata, dalam Radian Religion halaman 325 paragraf 2. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan oleh karena itu tidak berubah, mustahil bagi manusia yang berdosa untuk memenuhi standar persyaratannya. Kemudian Roh Nubuat juga berkata dalam Christ Object Lessons halaman 315 paragraf pertama berbunyi, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri dan itu adalah standar dari semua karakter. Jadi, hukum Allah itu sempurna, karena itulah salinan karakternya yang sempurna. Karenanya, mustahil bagi kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, untuk menurutinya dan menjadi sempurna dalam karakter. Lalu, apakah ada cara untuk dapat memiliki karakter Allah tersebut? Oh, ada. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku kedua, halaman 106 paragraf 2. Kristus datang ke dunia kita untuk menyatakan karakter Allah, sebagaimana yang digambarkan dalam hukumnya yang kudus. Karena hukumnya adalah salinan karakternya, Kristus adalah hukum dan Injil. Jadi, agar kita dapat memenuhi persyaratan hukum dan memiliki karakter Allah, Bapa mengutus anaknya untuk menyatakan karakter Bapa kepada kita, agar melalui kehidupan Kristus yang sempurna, karakter Bapa menjadi bagian kita. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Bagaimana caranya Kristus memberikan karakternya yang sempurna tersebut kepada kita? Sons and Daughters of God, halaman 193 paragraf 3 berkata, melalui tinggalnya Kristus, Anda akan menjadi seperti Kristus dalam karakter. Di manakah Kristus tinggal dalam hidup kita? Kristus tinggal di dalam hati kita. Karenanya, bila Kristus tinggal dalam hati kita, maka karakter Kristus menjadi karakter kita. Bagaimanakah Kristus tinggal di dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Reflecting Christ halaman 59 paragraf 4 berkata, di mana Roh Kristus ada di dalam hati, karakter Kristus akan terungkap. Jelas, itu sebabnya mengenai perumpamaan pokok anggur yang benar, Roh Nubuat menjelaskan. The Desire of Ages halaman 676 paragraf 2 berbunyi, hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti menerima Roh-Nya secara terus-menerus, sebuah kehidupan yang berserah tanpa pamrih pada pelayanannya. Jadi, Yesus tinggal di dalam kita, yaitu di dalam hati kita, oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, secara terus-menerus. Maka, karakter Kristus menjadi bagian kita. Dan bila kita memiliki karakter Kristus, hal itu sama dengan memiliki karakter Bapa. Sebab Bapa dan anaknya satu dalam karakter. Oleh karena itu, renungan hari ini berkata, Allah menuntut tidak kurang dari setiap pengikutnya, selain agar mereka mengungkapkan tabiat Kristus kepada dunia
dalam kehidupan pribadi mereka. Artinya, Allah hanya inginkan kita untuk ungkapkan karakter Kristus kepada dunia. Nah, apakah pentingnya untuk memiliki karakter Kristus? Christ Object Lesson halaman 69 paragraf 1 menyatakan, apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi perwujudan dirinya dalam jemaatnya. Bila karakter Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Inilah pentingnya untuk memiliki karakter Kristus yang sempurna. Inilah pentingnya untuk menerima Roh Kristus dalam hati kita. Sebab Yesus datang kedua kali nanti hanya menjemput mereka yang telah memiliki karakter Kristus dengan sempurna. Sebab kesempurnaan karakter itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk kemuliaan Bapa-Nya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kristus dalam kita, maka itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting bagi kami, bahwa kami harus memiliki akan karakter Engkau ya Bapa, karakter-Mu yang sempurna, yang dinyatakan oleh hukum-Mu. Tetapi oleh karena kami sudah jatuh dalam dosa, kami tidak dapat memenuhinya. Oleh karenanya, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini, agar menyatakan karakter-Mu ya Bapa kepada kami semua, dan melalui kehidupannya, Dia memberikan karakter yang sempurna itu kepada kami. Dan caranya adalah dengan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kami masing-masing. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan hiduplah dalam kami, agar masing-masing kami dapat menuruti akan hukum Bapa dengan sempurna, dan pada akhirnya memiliki karakter Engkau ya Yesus yang adalah karakter Bapa, sehingga saat Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.